Bismillahirrahmanirrahim. Beli nisan untuk ke tempat besan. Keikhlasan lebih baik daripada perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah wa kaifa haluka ya Bi khairin walhamdulillah aidan. Ini ada dua kubu ya, kubu kanan, kubu depan. Jadi jawabnya nggak kompak barusan. Ini lebih duluan lewat jalan tol kayaknya. Tapi ala kulli hal, yang saya hormati para asatiz, ustadzat yang berada di sana di pojok, dan juga para pelajar yang Ustaz sayangi. Alhamdulillah, di hari Jumat seperti biasa Ustaz bisa hadir kembali di sini dalam rangka untuk berkisah agar kita bisa belajar dari kisah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menorehkan tinta emas di dunia ini. Dan semoga kelak kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang akan saya sampaikan ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak pernah berhenti diberikan, mari kita bersalawat kepada teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dan diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa meladani beliau hingga kita dipanggil olehnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang lebih cepat ternyata. Biasanya jadwalnya sebulan itu dicepat. Ini harusnya Ustaz di Kota Bawah 3, tapi hari ini Ustaz harus ke sini. Lebih cepat jadinya. Dan terakhir Ustaz berkisah di sini tentang siapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Baik, ya sudah. Iya, Latifah. Si malu-malu ya. Baik. Terakhir itu Ustaz berkisah tentang orang yang dermawan itu. Ya, yang dermawan, yaitu Muhammad bin Umar al-Waqidi. Nah, tapi hari ini Ustaz akan berkisah tentang seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi al-Baghdadi al-Bazzaz al-Ansari. Panjang ya, masih tidak sepanjang jalan SMP 160. Tenang. Beliau ini wafat pada tahun 535 Hijriah. Kalau yang kemarin berkisah 207 yang waktu itu wafatnya. Ini masih terlahir setelah yang kemarin. Nah, beliau ini adalah orang Baghdad, teman-teman. Beliau orang Baghdad, tapi pernah tinggal di Mekah. Pada suatu hari
beliau ini ditimpa kelaparan. Dan pada saat lapar, tidak ada apapun yang beliau miliki untuk bisa menghilangkan kelaparan itu. Artinya, kalau lapar apa yang dicari? Kalau lapar apa yang dicari? Apakah lapar mencarinya motor? Atau nyari rumah? Nyarinya makanan, namanya lapar. Kecuali lapar harta, yang dicari ya harta. Nah, pada hari itu Abu Bakar Muhammad ini ditimpa kelaparan. Tidak ada apapun yang beliau miliki untuk bisa membeli apa-apa. Namun ketika beliau sedang keluar berjalan, beliau menemukan sekantung sutra yang diikat dengan ikatan sutra. Misalkan ini kantongnya, beliau menemukan sekantung sutra diikat dengan kain sutra. Lalu beliau pulang ke rumahnya. Pas di rumah beliau buka, Masya Allah, ternyata isinya adalah kalung. Kalung, bukan sekedar kalung, ini kalung mutiara yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau takjub dengan harta ini. Dan setelah itu beliau keluar kembali. Pada saat beliau keluar, ada bapak-bapak yang usianya udah lanjut. Beliau berkata sambil membawa sekantong uang dengan jumlah 500 dinar. $500 dinar berapa? Ada yang tahu? Kalau 4 minggu yang lalu Ustaz searching itu 1 dinar itu 48.000. Ketika dihitung menjadi 500 dinar, dia menjadi 24 juta. Itu berarti sebulan yang lalu saya nyari ya. Itu tuh 500 dinar itu 24 juta. Nah, bapak-bapak ini bilang, barang siapa yang menemukan kantung sutra milikku dan dia mau mengembalikannya, maka aku berikan kantong ini untuknya. Abu Bakar Muhammad ini melihat beliau dan mendekati si bapak. Ketika sedang mendekati bapak, beliau mengajak bapak ini ke rumahnya. Karena beliau sepertinya mirip dengan apa yang dia temukan tadi. Dalam batinnya ini, ketika si bapak berkata, ini untuk orang yang mengembalikan barangnya tersebut, Abu Bakar Muhammad ini dalam hatinya, wah, ini kesempatan nih. Saya akan menukar, akan mendapatkan uang 500 dinar itu dan mengembalikan kantong sutra yang beliau temukan. Dalam hatinya berkata demikian. Namun ketika sudah sampai ke rumahnya, beliau sampaikan kepada si bapak, ditanya dulu seperti apa ciri-cirinya. Karena kalau misalkan kita menemukan barang nih teman-teman, kita menemukan barang temuan, maka orang yang memiliki barang itu pasti tahu seperti apa barangnya. Jadi tidak bisa asal mengembalikan karena oh itu punya saya. Dicek dulu seperti apa bentuk kantong itu, ada dalamnya. Yang punya pasti tahu isinya. Misalkan contoh nih, ada di sini yang kehilangan uang. Ada yang menemukan uang nih, misalkan 5.000. Maka boleh dikasih tahu barang siapa yang uangnya kehilangan 5.000 bisa menemukan saya. Tapi 5.000 ini banyak versinya. Ada yang 2.000, 2 pindah 1.000. Jadi 3 lembar.
Ada yang 5.000 itu 1 lembar. Nah, yang hilang pasti tahu yang mana, yang lembaran 3 atau yang 1 lembar. Makanya ketika menginformasikan ke barang yang hilang, kita harus nanya seperti apa barangnya, sehingga kita tahu jelas yang punyanya benar, bukan yang mengaku-ngaku. Nah, Abu Bakar Muhammad ini juga menanyakan kantongnya seperti apa dan apa isinya. Ketika setelah ditanya, ternyata benar apa yang diceritakan si bapak, benar seperti kantong yang beliau terima, yang beliau temukan. Maka seketika itu diberikanlah kantong itu. Dan ketika si bapak ini mau menyerahkan, ini untukmu sebagai hadiah, tapi Abu Bakar Muhammad menolaknya. Kalau sebelumnya berpikir, wah ini saya akan tukar nih, tapi pada saat itu beliau menolaknya. Si bapak ngeyel, ini untukmu, harus engkau terima. Tapi Abu Bakar Muhammad juga bersikukuh, tidak, saya harus mengembalikan ini kepada yang punyanya, dan saya tidak menerima upah. Seperti itu sampai si bapak ini nggak bisa membuka atau membuat Abu Bakar menerima uang 500 dinar tadi, dan ia pun akhirnya pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa memberikan 500 dinar ini. Dan tak lama setelah itu, Abu Bakar Muhammad ini meninggalkan kota Mekah, berpetualang dengan perahu. Dan qadarullah, perahu ini di tengah lautan pecah sehingga dia oleng, dan para penumpang yang lain pun juga tidak bisa menyelamatkan dirinya. Harta-harta yang dibawa di kapal tersebut musnah, tenggelam ke dalam lautan. Namun beliau memegang puing-puing daripada perahu tersebut, memegang kayu, sehingga beliau terselamatkan, terombang-ambing di lautan menuju arah angin. Angin kemana beliau ikut, sampai akhirnya tibalah beliau di sebuah pulau. Ketika sampai di pulau itu, yang beliau cari masjid. Di sana ada masjid dan beliau masuk ke sana. Di sanalah beliau membacakan Al-Quran. Dan pada saat membaca Al-Quran itu, para penghuni pulau tersebut menyaksikan itu, mendengarkan bacaan yang begitu indah, dan juga jarang orang yang bisa baca di sana, sehingga mereka datang. Wahai Tuhan, ajarilah kami untuk membaca Al-Quran. Ternyata di sana belum ada yang bisa baca Al-Quran. Ini pulau. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong datang setelah kata Abu Bakar, baiklah, aku akan ajarkan kalian baca Al-Quran. Ramai di sepulau itu datang untuk belajar Al-Quran, dan sejalan dengan itu, harta itu Abu Bakar dapatkan dari setiap ajaran yang beliau sampaikan. Mereka yang belajar itu bawa uang sebagai ucapan terima kasih, sehingga mendadak beliau menjadi orang yang tadinya nggak punya apa-apa menjadi orang kaya. Maksudnya cukuplah, bukan kaya. Dan pada suatu hari ketika beliau melihat mushaf,
beliau lihat, kalau tadi baca Quran, inilah mushaf yang berserakan, beliau lihat dan beliau baca, ada penghuni di situ yang melihat, Tuhan, apakah Tuhan bisa menulis dan membaca? Beliau sampaikan, iya, saya bisa menulis dan membaca. Baik, ajarilah kami bagaimana menulis dan membaca. Maka ketika disampaikan, baiklah, aku ajarkan. Mereka kembali ke rumahnya membawa anak-anaknya, pemuda dan anak-anak, untuk belajar membaca dan menulis kepada Abu Bakar Muhammad ini. Dan tentu mereka datang bukan hanya anaknya, hartanya mereka bawa. Sehingga bertambah perhiasan yang beliau miliki, harta yang beliau miliki bertambah. Dan akhirnya mereka berkata kepada Abu Bakar Muhammad ini, Tuhan, di sini ada anak yatim, seorang wanita yang hartanya banyak, dan kami ingin engkau menikahinya. Abu Bakar menolak. Abu Bakar Muhammad menolak untuk tidak menikahinya. Namun para penduduk pulau tersebut berkata, engkau harus menikahinya. Tidak, saya kesini bukan untuk menikah. Saya terdangkal di sini. Namun para penduduk situ terus memaksa beliau untuk menikahinya karena beliau anak yatim, tidak ada yang mengurus. Hingga akhirnya Abu Bakar Muhammad ini mengiyakan. Ketika dibawakan wanita yatim tadi, Abu Bakar Muhammad ini terbelalak. Ketika melihat anak yatim ini, beliau terbelalak. Karena si wanita ini memakai kalung yang ada mutiaranya, yang dulu pernah dia temukan. Penduduk itu berkata, Syekh, Anda telah menyakiti hati wanita itu karena Anda tertegun kepada mutiara yang ada di kalungnya. Kenapa engkau demikian? Ditanya. Maaf, saya punya kisah tersendiri dengan kalung yang dipakai oleh wanita itu. Bukan saya terpesona dengan kalungnya, cuma saya punya kisah yang akhirnya beliau ceritakan. Beliau kisahkan kenapa beliau sampai terpesona atau takjub dengan mutiara, kalung mutiara yang dipakai oleh wanita yatim tersebut. Kata para penduduk itu, mereka ketika mendengar itu, mereka langsung bertakbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya bertakbir dan bertahlil sampai penduduk pulau itu terdengar, karena mereka takjub. Abu Bakar Muhammad bertanya, ada apa gerangan dengan kalian? Kenapa kalian seperti ini? Maka mereka menjawab, sebenarnya bapak tua yang engkau ceritakan itu adalah ayahnya anak ini. Dan dia pernah berkata kepada kami, aku tidak pernah menemukan seorang muslim yang sejati selain orang yang telah mengembalikan kalung ini kepadaku. Dan beliau berdoa, ayahnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan penemu kalung ini agar aku bisa menikahkannya dengan anakku.
Makanya para penduduk mereka langsung bertakbir dan bertahmid karena doa dari ayahnya terkabul, terjadi. Sang bapak ingin menikahkan anaknya dengan orang yang menemukan kalung tersebut, dan ternyata Allah takdirkan doanya terkabul. Akhirnya Abu Bakar Muhammad ini menikahi beliau, si anak yatim ini, dan beliau dikaruniai dua anak. Dan setelah ibunya meninggal, maka kalung ini menjadi milik Abu Bakar Muhammad dan anaknya. Dan setelah Allah panggil dua anaknya, maka kalung ini menjadi miliknya sendiri. Setelah beliau ditinggal istrinya, anaknya, karena dipanggil oleh Allah, beliau menjual kalung ini. Karena ini kalung mutiara, beliau menjualnya dengan jumlah 100.000 dinar. Kalau 500 dinar itu 24 juta. Kalau 1000 dinar 96 juta. Ini 100.000. Tinggal dikalikan. Tambah 5 ya. Udah berapa? Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya yang mana sebagaimana Ustaz sampaikan di awal bahwa keikhlasan itu lebih baik daripada perhiasan. Yang awalnya beliau ingin mengambil upah, tapi karena beliau ikhlas harus mengembalikan kepada sang pemiliknya, Allah ganti ia menjadi miliknya beserta anaknya dan juga semua harta peninggalan daripada bapak tersebut. Itu hikmah daripada kisah yang Ustaz sampaikan barusan. Baik. Seperti biasa, ada 3 pertanyaan yang yang akan saya sampaikan. Kita lihat siapa gerangan yang Allah takdirkan untuk mendapatkan yang ada di Ustaz ya. Yang pertama, apa nama lengkap orang yang Ustaz ceritakan? Itu yang siapa namanya? Boleh? Itu tuh yang ini nih ya, bukan kan? Ini, nah itu. Siapa namanya? Nggak kedengeran. Siapa? Abu Bakar bin Abdul Qadir. Bin Abdul Qadir. Baik, bukan. Oke, Hamzah. Ya. Bin Al-Wafi. Bukan. Iya, boleh. Siapa yang di Fatimah ya? Coba. Abu Bakar Muhammad bin Al-Wafi. Sama dengan itu. Saya itu yang agak lebih lengkap. Boleh bikin di sini nama lengkap yang bisa ceritakan? Ada?
Nanti kalau tidak ada berarti Ustaz akan pilih yang di sana. Ada yang siap ini lagi? Oke, ada sekali letak tes. Ini terakhir nih. Apakah lebih lengkap? Abu Bakar Muhammad bin Abdul Qadir. Berarti masih sama. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Waqi, ya, bukan Abdul Qadir. Bin Abdul Waqi Al-Baghdadi Al-Bazzaz Al-Ansari. Itu lengkap. Iya, tapi tadi bukan kalau misalkan Abdul Waqi isi mending. Ini Al-Waqi. Abdul Waqi ya. Baik. Kita ganti pertanyaannya. Baik. Berapa jumlah harga rupiah 1 dinar itu berapa? Ya. 1 dinar itu berapa dalam rupiahnya? Ya, bisa ceritakan aja tanya ke dia. Oke, bukan. Oke, silakan ambil. 48 ya. Tadi Ustaz berkisah sebulan yang lalu 48. Silakan pilih. Siapa namanya? Atika, silakan. Barakallahu fiik. Jadi 1 dinar itu 48.000 ya. Bukan 44. Tadi 44 kan jawabnya? Baik. Berikutnya. Berapa harga mutiara yang dijual? Malinda. Ya? 100.000 apa? Oh, silakan. Pasti ada di sini 1, di sana 1. 1 lagi, silakan pilih. Oke, barakallahu. Baik. Kapan waktunya beliau mau wafat? Enggak jadi. Waktunya beliau wafat. Tadi sana ada yang ngacung, enggak jadi. Ini silakan. Ya, baik, silakan. 535 Hijriah. 535 beliau wafat Hijriah ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai. Itulah yang mendapatkan bonusnya. Ustadz ulangi lagi sekali lagi teman-teman. Itu hanya bonus ya. Yang terpenting adalah bagaimana yang terkandung dalam kisah yang Ustadz sampaikan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Yang mana intinya tadi ada di pantun pertama itu. Bahwa keikhlasan itu lebih baik daripada perhiasan. Karena kalau sudah ikhlas, Allah yang akan balas semuanya. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.